Am, khos, dan taksis kelompok 7. Anggota kelompok yang pertama, Michelle Caroline Santosa dengan NIM 215231165. Yang kedua, Alda Salsabila Putri Dini dengan NIM 215231188. Yang ketiga, Yahya Iksan Fatur Rahman dengan NIM 215231198. Am, pengertian. Secara bahasa, am dapat diterjemahkan sebagai umum. Berarti secara bahasa, am artinya ketercakupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafaz atau yang lainnya. Secara istilah, Abu Zahroh mendefinisikan am sebagai berikut, yang artinya suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa. Secara ulama Hanafiyah, setiap lafaz yang mencakup banyak baik secara lafaz maupun makna. Artinya lafaz tersebut mencakup arti secara keseluruhan. Ulama Al-Ghazali, suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih. Ulama Al-Basdawi, lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dalam satu kata. Lafaz am, lafaz atau kata kulun jami'un maisyarah ammah kafan syairun. Contohnya firman Allah, artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Al-Imran ayat 185. Lafaz mufrad yang dimarifatkan dengan alif lam jinisiyah. Contohnya firman Allah, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Lafaz jamak yang ditarifkan dengan idhafah. Contohnya firman Allah, artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. An-Nisa ayat 11. Isim mausul atau kata ganti penghubung, misalnya kata alladzi, alladzina, allati, allai, ma, dan lain-lain. Contohnya dalam surat An-Nur ayat 4. Macam-macam am yang tetap dalam keumumannya, al-am, al-baqi, ala umumi. Jadi Jalaluddin al-Baqini mengatakan am seperti ini jarang ditemukan, sebab tidak ada satupun lafaz am kecuali di dalamnya terdapat taksis atau pengkhususan. Tetapi Zakarsi dalam Al-Burhan mengemukakan am demikian banyak terdapat pada Al-Quran. Am yang dimaksud khusus, al-am al-murad bihi al-khusus. Contoh pada surat At-Taubah ayat 120. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. At-Taubah ayat 120. Am yang dikhususkan, al-am al-maksus, lafaz yang terbatas daripada indikasi, atau am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada banyak nas-nas yang didatangkan dengan sihat umum tidak disertai qarinah, sekalipun qarinah lafziyah tertulis akhliyah dalam pemikiran atau urfiyah adat kebiasaan yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafaz-lafaz am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kaidah usuliyah tentang am. Yang dianggap dari pengertian suatu redaksi adalah umumnya lafaz, bukannya khususnya sebab. Maksudnya,
bila ada suatu kejadian baik berbentuk perbuatan atau pertanyaan sehingga menyebabkan adanya suatu hukum, maka hukum tersebut tidak berarti hanya ditunjukkan pada orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu saja, tetapi tetap berlaku untuk umum sesuai dengan umumnya lafaz tersebut. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kalimat am itu masih bersifat umum atau global, belum menunjukkan ketentuan hukum yang pasti dan jelas. Umum yang dikhususkan hujah pada yang tertinggal. Maksudnya apabila terdapat dalil umum yang kemudian ditaksis atau dikhususkan oleh dalil yang lain, maka afrad yang ada pada dalil umum yang tinggal tetap berlaku, hukum umum yang ada padanya. Menyebut sebagian afrad atau satuan am dengan hukumnya tidak berarti dikhususkan. Maksudnya bila satu kalam atau pembicaraan yang bersifat umum dan menyebutkan pola hukumnya, kemudian di samping itu terdapat kalam atau pembicaraan lain yang menyebutkan sebagian dari afrad atau satuan kalam yang pertama. Khos dan taksis. Pengertian secara bahasa. Khos menurut bahasa etimologi adalah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khos itu kebalikan dari am. Secara istilah, khos menurut istilah terminologi adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Kaidah usuliyah tentang khos. Abdul Wahab Khalaf misalnya menyebutkan al-khos ialah suatu lafal yang digunakan untuk menunjukkan pengertian pada suatu satuan objek tertentu saja. Kemudian Mustafa Said Al-Khaid memberikan definisi al-khos sebagai berikut. Al-khos ialah suatu lafal yang digunakan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu atau khusus yang secara langsung dapat dipahami, baik segi jenis dan macamnya, maupun segi substansinya, seperti manusia dan orang laki-laki. Taksis untuk am. Taksis al-am ialah penjelasan bahwa maksud al-mutakilim atau syar'i dari keumuman lafaznya adalah sebagaimana tidak keseluruhannya agar pendengar tidak mengira selain yang dimaksud. Lafaz am terbagi atas dua, yaitu am yang dapat dimasukkan taksis dan am yang tidak bisa dimasukkan taksis. Karena itu harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ditaksis. Pembagian mukhasis yang dikhususkan. Muttasil atau tersambung. Istina, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat selain itu. Quran Surah An-Nur ayat 4-5. Syarat, bagian masing-masing 1/6 dari harta ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Sifat, lafaz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Goyan, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Badal, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Munfasil, taksis di Quran dan Sunnah. 1. Taksis Quran dengan Quran. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. 2. Taksis Quran dengan Sunnah.
Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Ditaksiskan dengan sabda Nabi, orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam. Kemudian, taksis selain di Quran dan Sunnah. 1. Taksis dengan kias. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, hadis tersebut adalah umum, yakni siapa saja yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayar, termasuk ibu atau bapak. 2. Taksis dengan akal. Taksis dengan akal ini boleh untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan suatu hukum. Sebagai contoh adalah firman Allah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Maknanya, hakikat segala sesuatu itu wujud dari daya cipta Allah, walau secara tidak langsung. Seperti wujud sebuah mesin adalah ciptaan manusia. Tetapi pada hakikatnya Allah lah yang dengan kekuasaannya menyebabkan seseorang mampu membuat mesin. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.